suara lenguhan dari bibir Rainero. Ia baru saja membuka matanya setelah semalaman tidur dengan lelap. Ya, malam ini ia tidur dengan sangat lelap. Sampai-sampai ia tak sadar kalau posisi matahari telah tinggi dan nyaris di atas kepala. Rainero tersenyum. Percakapannya dengan Senina semalam benar-benar membuat perasaannya membuncah bahagia. Ia yakin, sebentar lagi Senina pasti akan luluh dan menerimanya. Ah, dia sedang apa ya sekarang? Mata Rainero membeliak saat sadar jarum jam sudah menunjukkan pukul 10 lewat. Ah, tidurku malam ini benar-benar berkualitas. Apalagi kalau aku bisa tidur dengannya. Ah, tak sabar rasanya setiap sebelum dan sesudah bangun tidur mendapati wajah cantik Senina, gumamnya sambil membayangkan wajah bantal Senina yang begitu seksi. Dengan gaun tipisnya membuat kadar kecantikan Senina naik 180 derajat. Seketika Rainero kembali teringat malam panas mereka, membuat pusaka yang mati suri bila di hadapan wanita lain justru kini menjulang tinggi bagaikan menara Eiffel. Sid. Baru membayangkannya saja dia sudah bangun, apalagi kalau, Rainero terkekeh sendiri dengan pikiran mesyumnya. Cek, tak sabar rasanya bisa melewati malam panas itu lagi, tapi secara sadar, imbuhnya dengan pikiran yang kian berkelana. Rainero meraba sisi bantalnya, tempat di mana ia meletakkan ponselnya. Ia sangat merindukan Senina jadi ia ingin menghubunginya sekarang juga. Setelah ponsel berada di tangan, ia pun segera membuka kunci layar, dan matanya membeliak saat melihat ada hampir 100 panggilan tak terjawab. Yang lebih membuatnya khawatir adalah panggilan ini berasal dari seseorang yang ia tugaskan mengawasi Senina. Dilihatnya, ada pesan masuk dari orang itu. Ia pun segera membuka pesan itu dan matanya pun kian terbelalak saat mendapati sebuah foto yang benar-benar tak terduga. Momi, kenapa Momi menemui Senina? Jangan-jangan. Pikiran buruk memenuhi otak Rainero. Ia pun segera berdiri dan hendak melompat dari atas ranjang, tapi karena kakinya terbelit selimut ia justru terjungkal hingga jatuh ke lantai. Bruk. Aduh, pekik Rainero saat lutut dan dahinya membentur lantai. Sid. Selimut sialan. Geram Rainero yang langsung menarik selimut itu dan melemparkannya asal. Mom, jangan macam-macam, Mom, Rain mohon. Rainero benar-benar gelisah. Ia pun segera menekan panggilan pada nomor ponsel sang mama, tapi hingga 10 kali, panggilannya tak kunjung diangkat. Pekiknya frustasi. Ia pun mencoba menghubungi Senina, tapi ternyata nomor perempuan itu tidak aktif. Begitu pula nomor Gladys dan Adisti membuat Rainero benar-benar gelisah. Dibukanya lagi foto-foto yang dikirimkan orangnya itu. Rainero seketika panik saat mendapati foto ibunya keluar dari kontrakan Senina dengan wajah Senina yang tampak sembab. Tidak, bagaimana kalau Senina pergi lagi? Tidak, ini tidak bisa dibiarkan, gumam Rainero gelisah. Rasa takut kembali terpisahkan dengan Senina dan calon buah hatinya membuat Rainero benar-benar ketakutan. Ia kembali mencoba menghubungi ibunya, tetapi tetap saja panggilan itu tak kunjung diangkat meskipun sudah berpuluh kali ia mencoba menghubungi. Mom, please, jangan berbuat macam-macam. Racun Rainero frustasi. Rainero lantas segera menghubungi Axton, siapkan jet pribadi kita sekarang juga. 1 jam lagi aku akan terbang ke Bali. Cepat. Are you crazy? 2 jam lagi kita akan melakukan meeting dengan. Tolong kau handle semua urusan di sini. Ini masalah hidup dan matiku. Terlambat sedikit saja aku bisa mati, pekik Rainero dengan jantung yang terpompa bertalu-talu. Hey, what's wrong? Apa yang terjadi di Bali? Senina tidak apa-apa kan? Aku tidak bisa menjelaskannya sekarang. Cepat kerjakan apa yang barusan aku perintahkan. Aku akan segera bersiap, pungkas Rainero yang langsung menutup panggilan itu. Rainero pun gegas masuk ke kamar mandi. Tak sampai 10 menit, ia sudah keluar sambil mengelap tubuh basahnya yang tanpa penutup itu dengan handuk. Rainero benar-benar terburu-buru. Ia benar-benar takut, Senina pergi meninggalkannya. Sementara itu, di dalam ruangannya, Axton tampak tersenyum lebar. Ia pun langsung menghubungi nomor seseorang yang beberapa hari yang lalu meminta informasi mengenai sesuatu yang seharusnya ia rahasiakan. Setelah panggilan tersambung,
ia pun segera berbicara. Halo Axton, ada kabar apa? Halo Auntie Delena, aku punya kabar baik. Ya, yang dihubungi Axton adalah Delena. Delena awalnya berusaha mencari informasi mengenai foto hasil USG itu seorang diri, tapi setelah 5 hari mencari tahu, Delena tak kunjung mendapatkan informasi apapun. Kemudian Delena teringat Axton. Dipikirnya tak ada sumber informasi mengenai Rainero yang lebih baik daripada Axton, ia pun menemui dan mendesak Axton untuk bercerita. Axton yang terus didesak pun lantas menceritakan segalanya. Setelahnya, Delena pun mengajak Axton bekerja sama untuk memuluskan rencananya. Oh ya, kabar apakah itu? Apakah rencana kita berjalan sesuai rencana? Sesuai perkiraan Auntie, 1 jam lagi putra kesayangan Auntie akan segera terbang ke Indonesia, bersiaplah, tukasnya yang dibalas kekeh. Sementara itu, di Indonesia, tepatnya di kota yang terkenal akan keindahannya itu, tampak Shenina ditemani Gladys dan Adisti jalan-jalan ke taman kota. Hari ini sekolah pulang lebih awal jadi Shenina hanya berjualan setengah hari saja. Mbak Bule, mau jajan cilok nggak? Tawar Adisti. Mau. Yang pedas ya. Ucap Shenina sambil mengeluarkan uang dari dalam dompetnya. Saat akan mengeluarkan uang, tiba-tiba Adisti melihat kartu berwarna hitam membuat Adisti memekik. Hua, Mbak Bule punya kartu ini, wow banyak duit dong Mbak Bule, serunya heboh. Gladys yang sedang memakan kerak telur pun menoleh dan membelalakkan matanya, wah, mantap banget tuh. Mau shopping apapun bisa itu, nggak ngangka aku kalau kau sekaya itu Sen. Hah. Ini, Shenina mengeluarkan kartu yang membuat kedua temannya itu heboh, ini dikasih Rain. Aku udah nolak, tapi diam-diam dia tinggalkan di meja, ucapnya membuat Gladys dan Adisti saling menoleh. Wow, Mas Bule emang luar biasa itu. Momi Mas Bule pun udah kasih lampu hijau, kayaknya sebentar lagi. Sebentar Dis, aku mau ke sana dulu. Ini uang buat beli ciloknya. Shenina segera memberikan selembar uang berwarna biru pada Adisti. Kemudian ia segera beranjak entah kemana. Adisti yang teringat ingin membeli cilok pun segera berlari menuju penjual cilok yang sudah mau pergi. Mang, beli ciloknya. Pekik Adisti. Sementara itu, Shenina sedang menuju seorang kakek-kakek yang tampak terengah-engah. Bajunya tampak berantakan dengan peluh yang membasahi wajahnya. Karena paras sang kakek berwajah bule, Shenina pun menegurnya dengan bahasa Inggris. Ada yang bisa saya bantu, kek? Tanya Shenina membuat pria tua itu menoleh. Kakek barusan dicopet. Tas kakek berisi identitas, ponsel, dan dompet semua ada di sana. Hah, bagaimana kakek bisa pulang kalau begini? Kau, turis juga? Shenina menggeleng, aku sementara tinggal di sini. Memang kakek pulang kemana? Nanti saya pesankan taksi. Lutut kakek berdarah. Ayo kek, kita ke sana dulu. Lukanya harus kita bersihkan dulu baru pulang. Nanti bisa infeksi. Sang kakek menoleh ke arah kakinya dan terkejut. Tadi ia tidak sadar kalau kakinya terluka karena terjatuh saat hendak mempertahankan tasnya. Astaga, kakek baru sadar. Tapi, apa itu tidak merepotkan? Shenina tersenyum lembut, tidak kok kek. Ayo, kita duduk di sana. Sang kakek pun menurut. Shenina pun meminta izin membeli antiseptik di toko obat yang berada tak jauh dari sana. Awalnya sang kakek kembali menolak, apalagi dengan kondisi Shenina yang tengah hamil. Tapi Shenina tetap berkeras. Ia meminta Gladys menemani sang kakek sementara ia membeli antiseptik dan kapas. Tak butuh waktu lama, Shenina pun kembali lagi dan segera mengobati kaki kakek itu. Kau bukan hanya cantik, tapi juga baik hati, puji sang kakek setelah Shenina selesai mengobati luka di lutut sang kakek. Shenina hanya tersenyum tipis menanggapinya. Diliriknya perut buncit Shenina, seandainya kau masih single, dengan senang hati kakek akan menjadikanmu cucu mantu kakek. Kakek punya cucu yang sangat tampan, tapi sayang dia belum juga menikah, imbuhnya lagi. Mungkin jodohnya belum datang, kek. Aku yakin, cucu kakek akan segera menemukan tambatan hati yang tepat, ujar Shenina. Sang kakek mengulas senyum.
Kemudian Senina segera memesankan taksi untuk mengantarkan kakek itu ke hotel di mana ia tinggal. Apa perlu kami ikut mengantar, kek? Ah, tidak perlu. Sudah dibantu seperti ini saja, kakek sudah sangat berterima kasih. Sayang ponsel kakek hilang, kalau tidak, kakek bisa meminta nomor teleponmu. Kau juga tidak memiliki kartu nama. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kali, kek. Semoga saja. Semoga umur kakek panjang dan bisa bertemu denganmu lagi. Tapi kek, bagaimana dengan identitas kakek? Visa dan paspor kakek. Kalau kakek mau, kami bersedia membantu kakek mengurusnya. Tidak perlu. Kakek bisa sendiri. Nanti kakek akan meminta tolong orang yang kakek kenal. Terima kasih atas bantuannya. Tanpa kalian, kakek pasti akan kesulitan untuk pulang. Taksi yang dipesan Senina pun tiba. Kakek itu pun segera masuk ke dalam taksi setelah mengucapkan terima kasih. Ia juga melambaikan tangan sebelum taksi itu benar-benar menghilang dari hadapan Senina, Gladys, dan Adisti. Kita pulang yuk, Mbak. Kita makan ciloknya di rumah saja. Senina mengangguk. Mereka pun segera kembali ke kontrakan. Jet pribadi Rainero telah terbang sejak beberapa menit yang lalu. Sepanjang perjalanan, Rainero tak henti-hentinya gelisah. Bahkan sampai duduk pun ia tidak tenang. Rainero sudah seperti penderitaan ambeien akut yang membuatnya bokongnya tak henti-henti bergerak ke sana-sini. Pramugari yang melihatnya hanya bisa berbisik-bisik geli. Pikir mereka apa mungkin orang sekaya Rainero menderita penyakit seperti itu. Astaga, berapa lama lagi pesawat ini akan mendarat? Gumamnya resah. Rainero sudah seperti orang bodoh. Bagaimana mungkin pesawatnya akan cepat sampai? Mereka saja terbang melintasi 2 benua dan 2 samudera, sedang pesawat itu baru mengudara beberapa menit yang lalu. Mungkin bila Axton ikut serta, laki-laki itu takkan berhenti mengumpati kebodohan Rainero. Ya, cinta terkadang bukan hanya membuat seseorang menjadi buta dan tuli, tapi juga bodoh. Yah, seperti Rainero saat ini contohnya. Sementara itu, di hotel tempatnya menginap, Delena tak henti-hentinya tertawa sambil menyesap wine-nya ditemani Rose, asisten pribadinya. Astaga, aku senang sekali hari ini. Sudah sejak lama aku tidak sebahagia ini. Kira-kira kapan ya terakhir aku sebahagia ini? Gumamnya sambil menggoyang-goyangkan gelas berisi cairan merah miliknya. Rose yang telah menemani Delena sejak usia belia itu pun menyahut, terakhir kali saat Tuan Rainero mengatakan ingin menikahi Nona Delianza, Nyonya, ucap Rose mengingatkan. Mengingat hal itu, seketika senyum Delena berubah kecut. Sebenarnya ia pun masuk sakit hati dan mendendam. Ibu mana yang bisa baik-baik saja saat melihat anaknya terpuruk karena ditinggal wanita yang amat ia cintai. Terlebih saat itu Rainero sudah sangat ingin menikahi Delianza. Rainero bercerita dengan ceria saat mengatakan telah siap untuk menikah dan meminta izinnya juga Reves untuk segera melamar Delianza. Rainero berhasil. Ia berhasil melamar Delianza dengan cara yang begitu romantis. Delianza setuju. Mereka lantas segera melakukan prosedur sebelum menikah, yaitu memeriksakan kesehatan dan kesuburan keduanya. Namun ternyata, hari itu menjadi titik balik kehancuran Rainero. Hanya karena vonis yang belum benar-benar dijelaskan, Delianza meninggalkan putranya. Rainero terpuruk. Hati Delena begitu hancur saat melihat putra satu-satunya itu terpuruk. Untuk melampiaskan segala kekecewaannya, Rainero berubah menjadi laki-laki brengsek yang kerap melakukan one night stand dengan para wanita. Delena tahu itu, tapi Delena tak dapat menghentikannya sebab ia tahu kalau itu merupakan cara bagi Rainero untuk melampiaskan kekesalannya. Ia harap, seiring waktu luka hati Rainero bisa sembuh. Dan lihatlah hari ini, bagaimana putranya tampak seperti orang bodoh yang pontang-panting ingin segera melakukan penerbangan ke Indonesia hanya demi melindungi miliknya agar tak terjamah Delena, ibu kandungnya sendiri. Entah apa yang Rainero pikirkan tentang tujuan kedatangannya menemui Senina. Delena yakin, putranya itu pasti berpikir kalau ia akan menyakiti Senina atau ia akan menjauhkan mereka berdua. Dasar bodoh. Rose, apa menurutmu Senina bisa kita percaya? Jujur, aku takut. Aku takut ia hanya memanfaatkan Rainero saja. Aku takut, dia menyakiti putraku yang berharga.
Kau masih ingat bukan, bagaimana terlukanya Rainero dulu karena ulah perempuan itu, ucap Delena dengan rahang mengeras. Emosinya selalu saja meluap setiap ingat perbuatan Delianza. Tapi Delena tidak pernah menunjukkan ekspresi itu di hadapan orang lain. Hanya Rose dan suaminya, Reves yang tahu bagaimana sakitnya hati Delena saat melihat putranya hancur karena seorang perempuan. Bagaimanapun dirinya seorang ibu. Tak ada ibu yang bahagia saat melihat anaknya terluka hingga terpuruk dan memilih jalan yang salah untuk melampiaskan sakit hatinya. Nyonya tenang saja, saya yakin, Nona Senina merupakan perempuan yang baik. Lihat, demi menghindari tuan muda, Nona Senina rela pergi dari negaranya sendiri dan memilih tinggal di negara yang sangat jauh seperti ini. Bahkan Nona tidak menuntut sama sekali. Kalau perempuan lain, saya yakin, mereka sudah akan menuntut tuan muda untuk bertanggung jawab, bahkan rela melakukan apapun untuk mendapatkannya. Sebaliknya, Nona Senina bukan hanya pergi sejauh-jauhnya, ia juga rela hidup serba kekurangan dan berjualan demi menghidupi dirinya dan calon buah hatinya. Saat tuan muda melamar pun, Nona Senina tidak semudah itu menerimanya. Saya yakin, Nona Senina merupakan pasangan yang tepat untuk tuan muda, ujar Rose memaparkan apa yang ada dalam pikirannya. Delena tersenyum, ia pun membenarkan apa yang Rose ucapkan. Senina memang berbeda. Ia merupakan perempuan yang tepat untuk putranya. Terlebih Senina saat ini tengah mengandung calon cucu-cucunya. Sesuatu yang ia pikir mustahil ia miliki, tak lama lagi justru akan segera terlahir ke dunia. Sepanjang malam, entah mengapa Senina terus-terusan gelisah. Bahkan perutnya beberapa kali menegang membuatnya kian gelisah. Seperti akan ada sesuatu yang terjadi. Sebenarnya ada apa ini? Kenapa perutku rasanya nggak nyaman seperti ini? Perasaanku juga sedari tadi tidak tenang. Semoga ini bukan pertanda buruk, gumamnya seraya bersandar di dinding. Senina mengambil bantal yang tergeletak di samping tubuhnya dan memangkunya. Senina ingin sekali mengaktifkan ponselnya, tapi atas instruksi Delena, ia pun menonaktifkan ponselnya sejak pagi tadi. Seketika Senina teringat percakapannya dengan Delena. Kamu masih belum memaafkan Rainero? Tanya Delena setelah mereka duduk di karpet bulu. Senina menunduk sambil menghela nafasnya, sebenarnya saya sudah memaafkan Rain, Nyonya, jawab Senina membuat Delena berdecak. Momi. Mulai sekarang panggil Momi. Kau tidak lupakan sedang mengandung cucu Momi. Tekan Delena membuat Senina menelan ludahnya. Dengan gerakan pelan, Senina pun mengangguk membuat Delena tersenyum puas. Kalau kau sudah memaafkan Rain, kenapa kau belum mau menerima lamarannya? Jelas saja Senina membulatkan matanya. Bagaimana Delena tahu kalau Rainero telah melamarnya? Lamaran tak romantis tepatnya. Benar-benar tak sesuai impiannya selama ini. Bagaimana Momi tahu kalau Rain telah melamar saya? Apa mungkin Rain telah menceritakan perihal lamaran itu? Senina lupa, bagaimana Delena mengetahui kalau ia tengah mengandung anak putranya? Apa Rainero memang telah menceritakan segalanya pada ibunya? Delena dapat melihat kalau Senina sedang kebingungan saat ini. Delena lantas tersenyum dan mengusap pipi Senina, bukan Rain yang bercerita. Kalau menunggu anak nakal itu bercerita, bisa-bisa cucu Momi keburu lahir. Terus Momi tidak bisa ikut bereuforia dengan kelahiran si kembar dong, ucapnya sambil mengerucutkan bibir. Senina terkekeh melihat ekspresi Delena yang terlihat lucu. Padahal setahunya selama ini, Delena kerap bersikap dingin tak tersentuh. Momi tidak bisa memaksamu menerima Rain, tapi besar harapan Momi, kau bisa menjadi bagian dari keluarga kami. Sikap hangat Delena membuat Senina merasa terharu. Oleh sebab itulah matanya sampai sembab, membuat Rainero yang sedang berada nan jauh di sana jadi salah paham. Tok tok tok. Senina tersentak dari lamunannya. Dahinya mengernyit saat mendengar suara ketukan di pintu kontrakannya. Senina merasa penasaran, apalagi jarum jam sudah menunjukkan waktu dini hari. Siapa itu? Gumam Senina. Tapi karena ketukan itu tak kunjung berhenti, Senina pun gegas membuka pintu. Matanya membulat saat melihat sosok Delena lah yang mengetuk pintu itu. Momi, serunya terkejut. Sen, panggil Delena dengan raut wajah khawatir.
Pun mata wanita parubaya itu tampak memerah. Momi, kenapa? Apa telah terjadi sesuatu? Apa yang membuat Momi malam-malam datang kemari? Sen, telah terjadi pengeboman di bandara, ujarnya terbata. Senina yang belum paham pun mengerutkan keningnya. Menurut Axton, seharusnya Rainero telah tiba sejak 1 jam yang lalu, tapi... Senina membulatkan matanya. Jantungnya berdegup kencang dengan nafas yang memburu. Apa? Seru Sen terkejut. Mom, jangan bilang.